Pada video sebelumnya kita sudah belajar beberapa cara mengakses mikrotik. Selanjutnya pada video kali ini kita akan coba belajar tentang IP service. Langsung saja kita mulai belajar. Kita akan menggunakan Winbox. Di sini kita coba masuk ke menu IP, kemudian service. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa service. Service ini adalah beberapa metode yang bisa kita manfaatkan untuk mengakses ke mikrotik. Di mana pada video sebelumnya kita sudah belajar mengakses mikrotik menggunakan Winbox. Kita juga sudah belajar mengakses mikrotik menggunakan Webfig, menggunakan Telnet, dan juga SSH. Selain itu, sebenarnya kita juga bisa mengakses mikrotik menggunakan FTP ataupun API. Tapi ini jarang digunakan. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi yang perlu kita lakukan untuk mengamankan mikrotik kita. Beberapa rekomendasinya adalah, saya akan coba tuliskan di notepad agar lebih enak dilihat. Saya coba hapus terlebih dahulu. Rekomendasi IP service. Yang pertama, disable service yang tidak diperlukan. Jadi jika kita coba cek di Winbox lagi, di sini bahwa ada beberapa service, ada SSH, Telnet, Winbox, www, dan lain-lain. Nah, dari semua service ini sebenarnya yang mungkin kita gunakan biasanya paling Winbox. Biasanya kita jarang menggunakan Telnet ataupun www. Atau bahkan SSH mungkin ada beberapa yang tidak menggunakan juga. Jadi contohnya nih, misal, Mas saya nggak pernah menggunakan Webfig, maka lebih baik di-disable saja. Nah, kalau sudah kita disable seperti ini, maka siapapun nggak akan bisa mengakses menggunakan Webfig. Kita coba masuk ke browser, kemudian di sini IP-nya masih sama, yaitu 122.233. Kita enter saja. Oke, di sini kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi kita juga tidak mendapatkan error. Kita coba buka tab baru, 192.168.122.233, kita enter. Oke, perhatikan di sini bahwa kita mendapatkan error. Artinya kita sudah tidak bisa mengakses mikrotik ini menggunakan Webfig. Kenapa? Karena service-nya sudah di-disable. Rekomendasi selanjutnya adalah kita disarankan untuk mengganti port default. Jadi jika kita coba balik ke mikrotik, ke Winbox-nya, di sini kita lihat bahwa SSH port default-nya adalah 22. Semua orang tahu bahwa SSH portnya 22. Maka dari itu, kemungkinan untuk dihack itu lebih tinggi. Maka dari itu, rekomendasinya adalah kita ganti port default ini. Bebas menjadi berapapun. Misal saya ganti menjadi 223. Atau mungkin 228. Bebas. Kita coba apply. Kemudian kita coba buka putih lagi. Kita coba SSH ke IP-nya mikrotik, yaitu 192.168.122.233. Portnya 22, port default ya. Kita coba dulu menggunakan port default, apakah berhasil atau tidak. Open. Perhatikan di sini bahwa kita mendapatkan peringatan network error, connection refused. Artinya kita tidak berhasil melakukan SSH ke mikrotik menggunakan port default, yaitu 22. Kita OK. Ini kita close. Kemudian kita coba buka lagi. Di sini masuk ke SSH, kemudian masukkan IP-nya mikrotik 233, portnya kita ganti ke 228 tadi ya. Jadi kita masukkan port custom-nya sesuai yang kita konfigurasikan di IP service ini, yaitu 228. Oke, kita open. Oke, perhatikan di sini bahwa kita berhasil. Kita coba login menggunakan admin, passwordnya masih kosong. Oke, jadi sangat disarankan teman-teman mengganti port default. Selanjutnya, rekomendasi yang terakhir, yaitu disarankan untuk setting available from. Oke, nah available from ini apa? Kita coba buka di Winbox. Di sini jika kita lihat ada available from. Nah, available from ini fungsinya adalah untuk membatasi siapa saja yang bisa menggunakan service tersebut. Sebagai contoh, kita setting available from di SSH.
Misal kita masukkan IP 192.168.100.10. Artinya yang bisa melakukan SSH itu hanya komputer yang IP-nya 192.168.100.10. Seperti itu. Nah, jika kita coba apply, kemudian kita coba buka putih lagi, kita lakukan SSH lagi ke routernya. IP-nya adalah 192.168.122.233. Kita masukkan port customnya yaitu 228 SSH. Kita open. Perhatikan di sini bahwa kita juga mendapatkan error. Padahal portnya sudah sesuai yaitu 228. Kenapa demikian? Karena IP komputer kita itu tidak termasuk di available from. Nah, agar kita bisa meremote mikrotik menggunakan SSH, kita harus menambahkan IP komputer kita ke available from ini. Jadi di sini kita bisa memasukkan IP sebanyak yang kita mau. Kita tinggal klik segitiga arah bawah ini saja. Nah, ini kita bisa tambahkan berapapun yang kita mau. Oke, dalam hal ini saya hanya akan menambahkan satu IP, yaitu IP komputer saya. Di mana IP komputer saya yang terhubung ke mikrotik adalah, jika kita lihat topologi di video sebelumnya, di sini kita bisa lihat bahwa IP laptop kita yang paling dekat di mikrotik adalah 56.1. Jadi, di sini kita masukkan IP komputer kita. Seperti ini. Kita apply. Kemudian kita buka putih lagi. Kita SSH. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya si mikrotik. Maaf, 122.233, portnya 228, kita open. Oke, kita berhasil. Admin, kemudian passwordnya kosong, dan kita sudah berhasil masuk ke SSH. Nah, itu adalah beberapa rekomendasi yang bisa kita lakukan di IP service, yaitu yang pertama kita bisa mendisable service yang tidak diperlukan, kemudian mengganti port default-nya, kemudian juga kita sangat disarankan untuk setting available from. Artinya agar hanya beberapa komputer saja yang bisa meremote ke mikrotik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.